Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tugas aljabar 4. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. 3x dibagi x sama dengan. Nah, pada soal ini variabelnya itu sama-sama x dan variabelnya juga sama-sama berpangkat 1. Nah, maka hasil pembagiannya bisa kita katakan bahwa si variabelnya itu habis karena sama-sama dibagi x. Sehingga 3x dibagi x itu sama dengan 3. Lanjut soal nomor 2, 50x dibagi 2. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, di sini 50x mengandung unsur koefisien dan juga variabel, sedangkan 2 hanya konstanta atau hanya angka saja. Maka yang perlu kita hitung cukup angkanya saja, yaitu 50 dibagi 2. Sedangkan variabelnya mengikuti. Maka 50x dibagi 2 itu sama dengan 25x. Soal selanjutnya. 20x dibagi 2 tambah 2. Nah, kita pernah belajar kalau ada operasi gabungan, itu yang harus kita utamakan perkalian dan pembagian. Di sini ada operasi pembagian dan juga operasi penjumlahan. Maka kita hitung terlebih dahulu pembagiannya. Nah, sesuai aturan pembagian aljabar, maka yang perlu kita hitung cukup angkanya saja, yaitu 20 dibagi dengan 2, sedangkan variabel itu mengikuti. Maka hasilnya adalah 10x tambah 2. Dalam penjumlahan aljabar, kita mengetahui bahwa salah satu syarat dari penjumlahan aljabar itu variabelnya harus sama dan hurufnya juga pangkatnya juga harus sama. Oke. Di sini 10 mengandung variabel x, sedangkan si 2 tidak mengandung variabel x. Maka 10x tambah 2 tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya tetap 10x tambah 2. Oke, soal selanjutnya. 18x dibagi 3x. Nah, ini sama seperti nomor 1 ya. Jadi kedua variabel itu sama persis ya, sama-sama x dan sama-sama berpangkat 1. Di sini pangkat 1 tidak ditulis ya dalam aljabar. Maka hasil pembagiannya kita cukup menghitung angkanya saja, 18 dibagi 3 yaitu 6. Soal selanjutnya. 27x pangkat 8 dibagi 3x pangkat 3. Nah, di sini ada pembagian angka dan juga ada pembagian variabel. Di pembagian angka kita langsung saja hitung 27 dibagi 3 itu adalah 9. Dan untuk pangkat variabel itu kita menggunakan aturan pengurangan. Jadi kalau ada pembagian dalam bentuk aljabar, maka yang harus kita hitung itu adalah si pangkatnya kita kurangi. Jadi pangkat yang besar dikurangi pangkat yang kecil. Karena ini pangkat yang besarnya ada di atas, maka nanti posisinya tetap di atas. Itu. Kan nanti hasilnya adalah 9x pangkat 5. Soal selanjutnya. 12x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dibagi 3x. Nah, untuk soal seperti ini kita harus memisahkan terlebih dahulu antara 12x pangkat 3 dan 3x pangkat 2. Oke, maka kita tulis dulu masing-masing dengan penyebut yang sama, yaitu 3x. Setelah itu baru kita bagi masing-masingnya. Berarti yang ini 12 dibagi 3 itu 4 dan pangkatnya 3 dikurangi 1 ya. Seperti biasa ini pangkatnya 1. Nah, sedangkan 3 dibagi 3 itu 1. Di sini tidak ditulis 1-nya. Dan pangkatnya 2 dikurangi 1. Karena yang terbesar itu pangkatnya ada di atas. Maka ini hasilnya di atas dan penyebutnya habis. Sehingga hasil akhirnya itu sama dengan 4x pangkat 2 tambah x. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 7. 4 dibagi 16x pangkat 5. Kita lihat di pembilang itu hanya terdapat angka saja, tidak ada variabel. Sedangkan di penyebut itu ada angka dan juga ada
variabel, sehingga yang kita bagi cukup angkanya saja. 4 dan 16 itu lebih besar 16, dan 16 posisinya ada di penyebut atau di bawah, sehingga kita bisa menuliskan hasil pembagiannya itu di bawah juga, karena 16 dibagi 4 itu hasilnya 4. Tetapi karena posisi angka tertingginya ada di bawah, maka posisi hasil pembagiannya juga kita tulis di bawah. Sedangkan X pangkat 5 nya karena itu tidak dibagi, maka itu ditulis kembali. Lanjut soal nomor 8. 5x pangkat 3 dibagi 125x pangkat 10. Nah, sama seperti nomor sebelumnya, ini angka yang besarnya ada di penyebut dan pangkat yang besarnya juga ada di penyebut, sehingga nanti hasilnya itu ada di penyebut. 125 dibagi 5 itu adalah 25, dan pangkatnya seperti biasa kita kurangi. Maka hasilnya adalah 1/25 ya. 25 ini hasil pembagian dari 125 dibagi 5. X pangkat 10 dikurangi 3. Nah, kan yang bawah pangkat 10, yang atas pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/25 X pangkat 7. Selanjutnya soal nomor 9. 4Y per 8Y dikurangi 40Y pangkat 7. Nah, yang ini juga kita harus menghitungnya satu-satu ya. Jadi yang 8Y kita bagi dengan 4Y, yang 40Y pangkat 7 juga kita bagi dengan 4Y. Nah, maka 8Y dibagi 4Y ini variabelnya sama persis, sehingga hanya bersisa angka 8 dibagi 4 itu 2. Sedangkan yang 40 dibagi 4 itu sama dengan 10, dan pangkatnya 7 itu harus dikurangi 1 ya, dikurangi yang pangkat dari Y. Maka ini hasil akhirnya adalah 1/10Y pangkat 6. Nomor terakhir. 7X dibagi 49X pangkat 7 ditambah X pangkat 5. Nah, di sini semua aljabar mempunyai variabel X, tetapi tidak semuanya mempunyai angka. Jadi yang ini mempunyai angka 7, ini mempunyai angka 49, sedangkan ini tidak mempunyai angka. Jadi ini hanya mempunyai angka 1, sedangkan angka 1 kalau dibagi itu tetap angka 1, sehingga yang kita bagi itu cukup variabelnya saja. Tuh, karena di sini tidak bisa dibagi 7 si angka satunya. Nah, maka 7X itu dibagi X-nya dibagi dengan yang bawah, tinggal ini X-nya habis yang di atas. Terus 49X pangkat 7 dikurangi 1 ya, satunya ini dari X yang atas, ditambah X pangkat 5 dikurangi 1, itu sama dengan 7/49X pangkat 6 ditambah X pangkat 4. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dari pembahasan tugas aljabar 4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.